Halo, halo, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suara saya? Terdengar, Pak? Ya, Mendengar jelas, Pak. terima kasih nih. Terdengar Pak. Sudah komplit belum nih? Mohon maaf, terlambat sedikit nih. Baik, kita mulai ya. Waktunya ini pertemuan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Jadi rekan-rekan, ini pertemuan kita pertama, itu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada yang pernah ngulang nggak di kelas ini ya? Ini baru semua ya? Bagus semua, Pak. Baru semua. Waduh. Baik, ini harus pakai kacamata ini absennya ini. Biar kenal, saya absen satu-satu dulu ya. Oke, yang kelas karyawan ya, yang kelas karyawan saya ingin tahu nanti baru kita mulai. Oke, ini semester 2 yang kelas karyawan. Abdurrahman ya. Mas Abdurrahman, ada nggak? Sudah ada ketua kelas belum kira-kira di sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siapa ketua kelasnya? Saya sebagai ketua kelas teknologi informasi, Pak. Yang mana nih wajahnya? Kita lihat, Pak. Yang Honda ini? Oh, Iya, Pak. tadi wajahnya sepeda motor. Tinggal di Iya. mana Mas Givari? Saya dari Tangerang Selatan, Pak. Oke. Ya, Udah kerja? ya ini Pak, ikut project aja sih, Pak. Oke, mantap. Ya. Jadi Givari. Ntar saya cek dulu satu-satu. Mungkin 1, 2, 3. Nanti gini ya, tolong namanya sesuai dulu biar pertama itu saya menyesuaikan absen ya. Berarti ini baru semester 2 ya. Ya, betul, Pak. Oke, Mas Givari, tolong nanti buat grup ya. Siap-siap, Pak. Laksanakan. Oke, buat grup kelas yang khusus kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sebelum mulai biar lebih enak ya, saya tak share dulu nih. Karena saya belum memberikan materi. Oke, udah kelihatan sebelum di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Silahkan dibaca masing-masing. Nama saya Sugeng Santoso, jadi dosen tetap di Institut. Nah, ini mohon maaf nih, tadi salah ngetik, nanti diprotes nih. Oke, nama saya Sugeng Santoso, saya dosen tetap di sana di Institut Teknologi Tangerang Selatan, kita singkat ITTS. Nah, kebetulan saya diberikan tugas untuk ya sharing ilmu ya, terkait pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya juga ngajar juga di Universitas Ibnu Khaldun di Jakarta ya, dengan ilmu perundang-undangan, politik hukum dan pengantar ilmu politik. Di Setiami saya juga ngajar ya di Institut Setiami Jakarta untuk pengantar ilmu politik dan pendidikan Pancasila. Itu pengalaman saya mengajar. Tadi buru-buru di sini. Oke, pendidikan
saya S3 di Jayabaya, ya. S2-nya di Universitas Esa Unggul yang Bonjeruk, S3-nya di Setiami, S2 Setiami, kebijakan publik, administrasi publik, S1 di Matraman Pandeglang. Tempat lahir saya Pacitan, 17 November 1971, udah tua. Itu nomor telepon saya, dicatat ketua kelas, nanti bikin grup, ya. 081213810505. Nah, saat ini saya Direktur Operasional UMB Tangsel, ya, PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, dan saya pernah jadi staf khusus Wali Kota Tangerang Selatan bidang hukum, dan saya pernah closing anggota DPRD Tangsel, dan pernah juga di Direktur Operasional PO Putra KCU Pariwisata Travel, dan pernah kerja di karyawan, pernah usaha juga, dan pernah kerja di tahun 91, 92 di Sweet Room. Nah, itu potret saya. Jadi nanti kita sharing aja, apalagi rekan-rekan yang kelas pegawai. Udah, nomor telepon saya udah ada, ya. Kalau sudah saya tutup nih. Udah membaca semua belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, kalau saya tutup. Oke. Baik, itu adalah potret, ya, dari pengalaman saya. Banyak juga ini, ya, sekelas, ya. Ada berapa orang nih, ya, satu sekali Zoom. Sampai 60, ya? Sampai 30 nggak? Campur Pak ini Pak. Oh, campur, ya. Wah, mumet ngasih nilainya nih. Coba dinyalakan semua. Saya ingin tahu wajahnya. Ini kan masih foto semua nih. Nah, kalau ini kan kelihatan semua. Oke. Rata-rata cowok nih. Ya, 1, 2, 3. Ada yang pernah kenal saya belum sebelumnya? Belum, Pak. Belum, ya, baru semua, ya. Oke, saya lihat wajahnya satu-satu di atas dulu. Jadi gini, semester yang lalu saya kesulitan untuk ngasih nilai karena ketentuan dari kampus itu harus absennya, ya. Absennya itu, ya, tidak boleh, ya, yang 4 kali berturut-turut, ya, tidak absen. Kemudian kan ini kan pertemuan itu 7 sampai 14 pertemuan, ya. Minimal online 7 pertemuan. Kalau semester yang lalu 7 pertemuan itu kalau 4 kali nggak absen itu nilainya jeblok sekali. Nah, sekarang 14 kali, paling enggak rekan-rekan ini minimal harus 8 kali absen. Nah, itu agak mendongkrak nilainya. Jadi rekan-rekan semester yang lalu saya kesulitan di nilai absen. Jadi yang nilai itu bukan saya absen, itu dari kampus. Nah, udah saya drop, udah saya naikkan, saya nilainya udah saya bagus-bagusin di UTS sama UAS, tetap absennya nggak ngangkat, sehingga banyak yang protes, Pak, saya sudah ngumpulin tugas, saya sudah ikut UAS kok nilai saya masih C. Nah, kan gitu, ya. Nah, itu udah di drop. Nah, sudah kita naikkan tuh. Udah tak kasih 95, 98, nggak naik juga. Nah, di absen tak kasih 100, nggak naik juga, nggak geser. Ternyata absen itu yang ngasih nilainya adalah pihak kampus. Jadi kalau rekan-rekan pengen nilainya bagus, paling nggak absen kayak begini. Kan ini lebih enak tuh, tinggal klik. Ya. Kan ini direkam nih sama kampus nih. Pernah saya rubah absennya, yang 4 saya kasih 6, ternyata di sana aja jejak digital. Oleh sebab itu, karena ini jurusan IT, saya nggak begitu paham mendalam, di kampus punya jejak digital. Nah, saya harap dari rekan-rekan semua, paling nggak ada kayak gini lah, ya. Kalau masih yang Gojek, masih di jalan, aktif ini dulu. Nah, nanti saya kasih juga 10 menit sebelum berakhir, ini saya absen ulang supaya membantu. Itu, ya rekan-rekan, ya. Yang pertama itu.
Kalau kelas pegawai itu untuk memperdalam ilmu, menaikkan jabatan. Tapi kalau kelasnya lagi apa namanya itu benar-benar yang lulusan SMA, itu nilai itu penting. Syarat administrasi orang masuk kerja itu sekarang IP minimal 3. Nah, jadi kalau IP-nya kurang dari 3, itu perusahaan dan seterusnya itu dari administrasi sudah nggak lolos. Boro-boro kita menunjukkan kepintaran kita, kecerdasan kita. Udah. Jadi saya akan kalau direksi saya ngetes administrasi minimal 3. Nah, itu kan gitu. Tapi orangnya pinter, ternyata ijazahnya nilainya, transkrip nilainya kurang dari 3. Baru daftar sudah dicoret. Ini itu gambaran ya. Jadi rekan-rekan, kalau yang belum bekerja, usahakan IP rekan-rekan itu adalah minimal 3. Karena itu syarat pertama kali kita masuk kerja. Bedanya kalau rekan-rekan yang ada di sini setelah lulus saya mau usaha sendiri Pak, mau bikin kampus, mau jadi programmer dan lain sebagainya, nggak ngejar nilai, yang penting cerdas, pintar dan nggak masalah. Tapi kalau rekan-rekan mau cari kerjaan nanti ke depannya sebelum usaha, makanya usahakan nilai 3. Pengen nilainya Pancasila kewarganegaraan A semua nggak ini? Pengen, Pak. Nah, jadi kalau pengen A syaratnya minimal absen, ya itu aja. Nah, itu kan ringan kan kalau online itu absen gitu. Jadi bedanya kalau offline di absen satu-satu, kalau ini kan kelihatan. Itu aja, saya emang nggak begitu pelit ke nilai karena saya yakin rekan-rekan ini semuanya sudah memahami ya dari SD, SMP, SMA terkait Pancasila, kewarganegaraan dan seterusnya sudah memahami. Ya, jadi yang baru bergabung, nama saya Sugeng Santoso yang baru bergabung, yang sudah tadi sudah membaca profil saya. Oke, jadi nanti sistemnya seperti itu. Jadi pertemuan pertama itu saya hanya ingin perkenalan aja, biar nggak mumet-mumet kan seperti itu. Karena kita nanti akan dibatasin waktu maghrib, kita kesepakatan dulu, ya kesepakatan dulu. Apakah kita mau tetap nanti kita paro ya 7 pertemuan itu Pancasila, 7 pertemuan ilmu negara, kewarganegaraan. Kemudian saya juga mau saya sampaikan nanti ke rektor, apakah pertemuan kita itu tetap 14 pertemuan sesuai absen. Kalau absen di sini 14 pertemuan. Jadi 1, 2, 3 pertemuan ke-8 itu UTS. Kemudian pertemuan ke-16 itu UAS. Jadi ada 14 tatap muka, 2 kali ujian. Itu sudah standar lah. Tapi di sini dikasih keleluasaan ya, minimal pembelajaran secara tatap muka offline adalah paling sedikit 7 dari 14 pertemuan, selebihnya secara online. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di luar kota? Halo? Oke. Ada, Pak. Saya ingin, saya absen ya satu-satu ya, karena ini namanya kelihatannya agak beda ya. Nah, sambil saya biar kenal dulu, pelajaran gampang. Ini saya lagi di rumah, baru pulang kerja. Di belakang ini buku, saya ngumpulin dari tahun 90. Alhamdulillah sudah punya ya 2000-an judul lah. Kalau membaca ke rumah saya nanti. Oke, Abdurrahman, ada nggak? Untuk Abdurrahman dari awal semester belum masuk, Pak. Makanya ini apakah dulu kelas saya pernah nama Abdurrahman itu sudah 3 kali nih. Nempel terus. Abi Sopyan. Aditya Pratama. Aditya juga sama, Pak. Dari awal semester belum masuk, Pak. Oke. Abi Sopyan Sauri. Halo, Pak. Wah, cowok atau cewek ini ya? Halo. Halo. Ini Hadir, cowok atau Pak. cewek? Cowok, Pak. Cowok. Cowok. Coba sepakat nih suaranya cowok atau cewek? Emang suaranya kayak gini, Pak. Woi,
Kayak itu siapa itu yang di penyanyi itu idol yang dari Ciamis itu? Aduh, kurang tahu, Pak. Oke, ada. Saya absen dulu. Yang nomor Aprizal Adiputra. Abi Sofian tinggal di mana? Di Pasar Kemis, Pak. Oh, deket itu mah. Itu. Untuk Afrizal sepertinya ada masalah di sinyal Pak, soalnya dia tinggal di Sulawesi Tengah Pak. Sulsel. Oke. Arya Davin. Saya Pak, ada Davin Pak. Hadir Yang Pak. mana? Saya. Oh, Saya tinggal di oke. Iya. Tinggal di mana, Mas? Saya tinggal di Tangerang Selatan Pak. Tangsel di mana Tangselnya? Di Lengkong Karya Pak, di BSD. Lengkong Karya. Udah kerja? Kerja Pak. Di mana? Jadi staff marketing Pak. Oke, bagus. Apa tahu nanti kalau bagus saya rekrut. Dwi Iya. Aji Pangestu. Halo, Hadir, Pak. mana? Agak putus ini, Pak. Oke. Tinggal di mana, Mas Dwi? Trenggalek, Pak. Wah, Trenggalek. Trenggalek itu produksi telur ayam. Kurang tahu sih, Pak. Trenggalek. Ya. Oke, Gente Jawa tetangga. Timur sih, Pak. Tangga Trenggalek. Viko Aditama. Viko. Oke. Handoko. Hadir, Pak. Handoko mana orangnya? Oke. Ya, Pak. Tinggal di mana Mas Handoko? Di Bogor, Pak. Bogor. Nah, jadi nanti kalau saya ke Bogor saya hubungin. Boleh. Helmi Norviko. Helmi. Dari awal semester belum ada Pak. Helmi Belum Nurfiko. ada. Oke. Iwan. Belum ada. Januar Apriadi. Untuk Januari dari pertengahan semester ada Pak, tapi di akhir semester dia udah nggak ada Pak. Novianti Indasari. Kasusnya sama Pak, pertengahan semester ada, di akhir semester udah nggak ada Pak. Satrio Triwibowo. Hadir, Pak. Satrio. Hadir, Pak. Oh, oke. Ya, di belakangnya ada dunia nyata, dunia lain. Tinggal di mana, Mas? Saya tinggal di Cimone, Tangerang, Pak. Wah, dekat Cimone. Kemudian Sultanun Nadir. Dari awal semester belum ada Pak. Sultan Nadir. Wes. Sama Pak. Nggak ada juga. Iya Pak. Wes Alkorni. Aisyah Hartami Putri. Halo. Dava Arif. Fadli Hidayat. Ferli Amarilis. Ini beda kelasnya ya. Datanya kok. Saya baru dikasih 2 lembar nih. Coba Wian Wahyuningsih. Safira Salsadiasi. Maaf Pak, sepertinya itu nama siswa reguler Pak kayaknya. Iya. Ini kelas karyawan, Pak. Oke. Jadi gini aja. Ini yang kelas ini tolong bikin grup ya. Biasanya grupnya apa? Pakai Telegram atau Ya WA? Pak, nanti kami koordinasikan dulu ke koordinator kelas. Saya ketua kelas teknologi informasi, Mas Arya Davin ini ketua kelas sistem informasi, dan Mas Bagas ini sebagai ketua kelas informatika, Pak. Iya. Nah, karena gini, mohon maaf ya, karena kalau Zoom ini satu monitor ini kan hanya termuat berapa nih. Jadi agak kesulitan ya, dua layar. Jadi rekan-rekan yang namanya juga ini apa ya, sebagian belum masuk namanya ya, tapi udah saya rekam ya, udah saya rekam. Jadi saya agak hanya ada 2 absen nih.
Oke, Mas di atas ini Mas Dani ya. Ya, hadir Pak Tinggal di mana Mas? di Cimahi dan Bandung Pak. Pantesan itu memayang belakangnya. Piala atau wayang itu? Piala Pak. Iya. Oke. Nah, kemudian Pak Mas, Sugeng izin Pak. Kebetulan di semester ini saya ikut program Bangkit, jadi mungkin nanti sewaktu-waktu izin tidak hadir ya. ya ini aja yang penting on dulu, kemudian nggak apa-apa gitu. Yang penting jejak digitalnya aja jangan kurang dari 4 kali ya. Iya Pak, siap. Kalau kayak gini kan udah kerekam, muncul kerekam izin gitu. Itu lebih elegan daripada nggak sama sekali absen, karena nilai absen gede loh. Nilai absen itu kalau nggak salah 25% nilainya itu. Nah, jadi sayang. Kalau nilai absen bukan saya yang nilai ya, jadi kampus ya. Jadi saya hanya nilai nanti pertemuan kayak begini, kemudian UTS, UAS, dan seterusnya. Mas Ahmad Dedi, tinggal di mana? Hadir, Pak. Ya. Tinggal di mana? Oke. Ya. Saya asli dari Tuban, Pak. Dari Timur. Oke. Lagi pulang kerja ini, Pak. Mohon maaf. Siap. Mas Rinanto, tinggal di mana? Hadir Pak di Tinggal di mana? Tangsel Pak, di Tangsel, Perigi, dekat. Pondok Aren. Ya, Ya, Pak. Ferdian Rizky, tinggal di mana? Hadir Pak, Ya, di mana tinggal? di Trenggalek, Jawa Timur Pak. Trenggalek, oke. Mas Riki Alamsah tinggal di mana? Di BSD Pak, Tangerang Selatan Pak. Oh, Di dekat. Bangkarya. Ya, Saifuddin, tinggal di mana Mas? Depok Pak. Depok. Muhammad Khairi. Oke. Hadir Pak, Tinggal di mana? tinggal di Legok Pak, Tangerang. Tangerang, dekat. Ya, Pak. Mas Muhammad Fatur. Mas Tufatur sedang menjemput anaknya, Pak. Tadi sudah izin, Pak. Oh, siap. Oke. Mas Ramadian, tinggal di mana? Iya Pak, dari Kelapa Gading Pak. Di mana? Kelapa Gading Pak. Kelapa Gading, Jakarta. Iya, Jakarta Utara. Oke. Muhammad Rizky, tinggal di mana? Rizik Pak, yang benar. Ya, di mana tinggalnya? Rizik. Bekasi Pak. Bekasi. Arif Kurniawan, Hadir Pak, tinggal di mana? saya tinggalnya di Blitar Pak. Blitar, tadi udah. Usama Putra, Hadir Pak. tinggalnya di mana, Mas? Di Serpong Pak, Ciater. Oh, Ciater, tetangga saya. Oh, Ya. siapa? Ciater Barat ya, Ciater Timur? Ciater Permai Pak. Oh, Ciater Perme. Oke. Betul. Mas Bagas, tinggal di mana? Bekasi, Pak. Halo. Iya, Pak. Ya, tinggalnya di mana? Di Kota Bekasi, Pak. Bekasi. Oke. Rinaldi, Hadir Pak, tinggalnya di mana? di Bekasi Pak. Bekasi. Febriandio, ada nggak? Siapa namanya ini? Iya Pak, hadir Pak. Tinggalnya di mana? Saya di Ciputat Pak, Jombang. Oke, dekat. Irwan Maulana, Hadir Pak. tinggalnya di mana? Di Bekasi Pak. Bekasi. Ini ada lagi Mas Bintang dia ini cowok atau cewek nih? Cowok, Pak. Cowok. Tinggal di mana Mas? Putri, Pak. Eh? Gunung Putri. Gunung Putri. Oke. Supaya kita udah semua belum yang saya sebut? Saya belum, Pak. Yang mana? Saya juga belum Pak. Oh, Mas Mas Al Ghifari tinggal di mana? Saya tinggal di Pondok Betung, Pak, Tangerang Pondok Selatan. Betung. Siapa Ya. yang belum? Saya juga Pak, saya belum Pak. Yang mana nih orangnya? Saya Pak. Bentar.
Oke. Tinggal di mana, Mas? Saya tinggalnya di Jombang, Jawa Timur, Pak. Jombang, Jawa Timur. Oke. Baik, ini kita kesepakatan aja. Pernah offline nggak di kampus? Kalau saya pribadi ini sih Pak, baru sering ke kampus Pak. Artinya kan IT pasti sebulan atau berapa kali ke kampus ya. Ini kan tinggalnya jauh, ada yang di Blitar, ada yang di Jombang, ada yang di Bekasi, ada yang di Depok. Ini kita kesepakatan aja nih. Mau online terus kayaknya. Online, Pak. Terus, Pak. Online, Pak. Nanti rekan-rekan WA ke saya supaya saya sampaikan ke pihak kampus kalau kelas mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah mau online semua kan ya, online semua ya. Supaya nanti saya bisa memberikan masukan ke pihak kampus gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kesepakatan lagi nih, karena kita nanti ada maghrib ya, ada maghrib sampai kurang lebih jam 6, apalagi nanti puasa kan masih. Nah, kita nanti apakah jeda istirahat atau diakhirin. Nah, kalau diakhirin paling enggak supaya enggak telat maghrib itu kan jam paling lambat jam 6:30. Ini 6:30 kalau dilanjut ke maghrib ini kelihatannya kan nanggung lagi nih. Kesepakatan aja bareng-bareng nih. Jadi apakah kita langsung nih maghrib ada jeda yang mau sholat, yang bagi yang sholat, atau kita selesai 6:30 jadi masih bisa sholat kalau di daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang Selatan. Atau selesai kali Pak ya? Diselesaikan saja. Oke, biar nggak nanggung ya. Kita mah kesepakatan aja. Ngikutin aja karena saya jam 7:30 kan ngajar lagi juga online lagi, makanya masih ada jeda saya. Oke, gitu kira-kira ya. Kita mulai ya. Ntar saya share. Nanti ini saya kirim ke grup ya. Pak Sugeng izin tanya Pak. Untuk grup ini lebih baik dibuat di WA atau di Telegram ya Pak? Saya ini jarang buka Telegram ya. Oke. Ya, WA aja kalau bisa ya. Siap Pak. Saya koordinasikan dulu ya Pak dengan koordinator kelas Pak. Ya, enakan di inilah di apa namanya? Siap. Gitu. Karena kalau di Telegram jarang buka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa nih? Novita. Novita belum dipanggil. Oh, iya, tadi ngilang. Coba wajahnya yang mana? Lagi belum bisa on cam Pak. Kenapa? Lagi di bawah. Lagi nggak pakai jilbab, lagi di bawah Pak. Kebetulan. Oh iya. Tapi teman-temannya udah kenal belum sama Novita? Beberapa sudah. Belum Mbak. Belum tuh, ada yang belum tuh. Ya Pak, nanti aja Pak kapan-kapan. Ya ada nanti pakai kerudung karena nanti jam 6 kita foto ya. Jadi ini sebagai background, sebagai absen. Mau dipoto sekarang atau jam 6? Nanti aja Pak. Biasanya terakhir Pak. Oke. Saya mau ngikutin aja yang itu. Sudah itu belum? Sudah tampil belum? Iya Pak. Ini udah tampil? Belum dipanggil tadi. Ya, Novita udah. Ini udah tampil belum nih? Sudah tampil Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, kita mulai ya. Nah, di pertemuan ini kita menggunakan referensi ya. Referensinya adalah bukunya Profesor Dr. Kailan, ya, MS.
Ya, dosen Fakultas Filsafat UGM. Tapi masih banyak buku pendidikan Pancasila. Jadi nanti ada ilmu negara, pendidikan Pancasila dan seterusnya. Di belakang saya ini masih banyak buku-buku tentang pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan banyak referensi buku yang sangat tua-tua. Masih kedengaran ya? Jelas, Pak. Baik, yang pertama yang kita harapkan bahwa mahasiswa dalam mempelajari Pancasila ini dapat memahami pengertian Pancasila sebagai filsafat hidup ya bangsa Indonesia, kemudian memahami fungsi dan kedudukan Pancasila. Nanti juga mahasiswa diharapkan memahami Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Begitu juga diharapkan mahasiswa itu memahami dasar ontologis sila-sila Pancasila, memahami dasar epistemologis sila Pancasila, memahami dasar aksiologis sila-sila Pancasila, juga diharapkan memahami Pancasila sebagai suatu sistem etika. Juga diharapkan mahasiswa memahami sila ketuhanan yang Maha Esa, memahami sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga diharapkan mahasiswa ini memahami sila persatuan Indonesia dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Begitu juga nanti memahami sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu diharapkan nanti rekan-rekan bisa memahami, mengaktualisasi di dalam kehidupan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah selesai S1, ya, diharapkan Pancasila ini diaktualisasikan oleh rekan-rekan, ditularkan, diberikan, ya, kemudian bagi saudara-saudaranya, bagi adik-adiknya, bagi orang-orang di sekitarnya yang belum pernah membaca atau sudah lupa. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan nanti apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan sampai mulai sekarang sampai pertemuan itu tadi saya sampaikan. Jadi di atas ini adalah seluruh kisi-kisi, seluruh RHS yang harus kita pelajarin. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk pertemuan pertama ini tadi sudah kita buka ya, kita buka, tapi ini baru mulai perkenalan. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa ya bersama-sama sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, setengah menit berdoa, mulai. Doa selesai. Ini kira-kira seperti itu. Jadi kehadiran, ya, kriteria penilaian dari kehadiran, sikap, keaktifan mahasiswa, dan kemampuan komunikasi. Jadi rekan-rekan nggak usah malu tanya, karena setiap rekan-rekan tanya itu selalu saya kasih nilai. Tadi sudah saya absen, yang sudah menjawab itu sudah tak kasih ya. Oke, materi pertama di sini, mohon maaf nih, ini ada belum saya rubah ini, diburu-buru. Nanti saya share. Nah, jadi materinya adalah pengertian Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Kemudian pengertian ilmu dan filsafat. Kemudian ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan. Baru analisis atraksi, cabang-cabang filsafat dan alirannya,
filsafat ilmu pengetahuan dan agama, dan filsafat Pancasila. Itu materi pertemuan pertama. Jadi kalau kita perhatikan dari rekan-rekan ini, pasti sudah tahu semua di sini ya. Masih kelihatan ya di layar ya? Jadi bentuknya Pancasila seperti ini nih. Halo? Kelihatan, Pak? Oke. Jadi ini di mana-mana ada. Di kantor gubernur, kantor bupati, wali kota, kantor presiden, kantor kelurahan, di sekolahan ada. Karena sejak kita kelas 1 SD sampai lulus SMA ini sudah melekat nih. Kan ada idiot saya Indonesia, saya Pancasila, dan seterusnya. Jadi pengertian Pancasila ya. Jadi kalau di Indonesia ini sebagai dasar negaranya, dasar ideologi Pancasila. Tapi kalau kita perhatikan bahwa setiap bangsa atau setiap negara ya, yang ada di belahan dunia ini mempunyai ideologi berbeda-beda, mempunyai ideologi yang dia anut, entah itu sosialis, entah itu komunis, entah itu ideologinya liberalis atau kapitalis maupun ideologi lainnya. Nah, kalau di Indonesia ini ideologinya adalah ideologi yaitu yang menjadi dasar ya, menjadi pandangan hidup serta kepribadian bangsa. Jadi Pancasila ini dulu oleh para founding father, pada leluhur kita, ditemukannya dari bahasa Sanskerta, yang artinya Pancasila itu belan kata dari panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau azas. Jadi Pancasila ini adalah 5 dasar, ya, 5 dasar atau 5 azas. Nah, di sini ada gambarnya kayak begitu. Ini ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan Indonesia, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini wajib dihafalkan. Nah, jangan sampai nanti lulus S1 suruh ngapalin Pancasila tidak hafal, lupa ya, lupa. Kan ada kejadian, ada orang salah satu dulu putri Indonesia Pancasila nggak hafal sehingga didiskualifikasi. Oleh sebab ini sayang rekan-rekan sudah ilmu IT-nya boleh canggih, teknologi boleh canggih, ini terbaik sedunia Pancasila itu, ya terbaik sedunia. Negara lain nggak punya ideologi yang selengkap Indonesia. Jadi kita percaya adanya ketuhanan yang Maha Esa. Hebatnya di situ nih Pancasila. Ya. Bahwa di Indonesia itu beragam-ragam agama, tapi Tuhan, dia mempercayai adanya Tuhan. Ya. Kalau negara lain ada yang nggak percaya dengan ada Tuhan. Ya. Nah, tapi di Indonesia percaya ada Tuhan. Nanti kita jelaskan apa itu pengertian yang secara filsafat ketuhanan yang Maha Esa, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Jadi kita banyak belajar nanti filsafatnya. Jadi secara umum yang tadi saya jelaskan Pancasila itu ya, sebelumnya merupakan kesepakatan para leluhur, para pendiri bangsa ini untuk dijadikan sebagai dasar pandangan hidup serta kepribadian bangsa. Oleh karena itulah Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi dalam menciptakan hukum itu tidak tiba-tiba langsung, contohnya ini hukumnya KUHP-nya seperti ini, Undang-Undang 45-nya seperti ini. Nah, ada Undang-Undang 1945, tetapi itu adalah ada Pancasilanya. Nah, maka di sana ya, di sana disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada yang menyebutkan kita berlandaskan Pancasila tadi.
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Nah, kita akan melihat satu persatu. Saya yakin rekan-rekan, Pak, saya mah sudah hafal seperti itu, ya nggak apa-apa. Karena ini adalah mata kuliah, maka di situ ya harus ya kita berikan. Ya, ini adalah apa namanya, mana tadi ke atas. Nah ini. Warna burung Garuda, contohnya berwarna kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan sifat kejayaan. Sifat agung dan sifat kejayaan. Kemudian ada organ tubuh burung Garuda, yaitu seekor burung yang gagah dengan paruh sayap. Ekornya serta cakar yang menggambarkan kekuatan serta tenaga pembangunan. Jadi ada menggambarkan burungnya gagah gitu, menggambarkan kekuatan untuk Indonesia itu selalu kuat menghadapi segala rintangan, kuat untuk membangun, karena waktu merdeka kita dijajah oleh Belanda ya, konon 300 sekian tahun. Makanya di situ para founding father kita, para leluhur kita untuk dasar negara kita adalah Pancasila. Makanya kalau kita perhatikan di situ muncul ya, bisa baca nanti di preambule pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini sudah menggambarkan juga. Nah, kemudian kalau atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, nah itu muncul atas rahmat Allah, ini ketuhanan yang Maha Esa di atas. Jadi kita percaya dengan adanya Tuhan dijajah beratus-ratus tahun dengan kekuatan Tuhan, dengan doa para leluhur kita, dengan rahmatnya Tuhan Allah SWT itu, dengan kuasanya Indonesia harus merdeka. Kita bersatu. Kalau kita perhatikan berpuluh-puluh dulu kerajaan-kerajaan dan seterusnya mau bersatu. Karena ada lambang burung yang gagah, perkasa dan seterusnya. Maka kalau kita perhatikan di situ negara ini hanya melindungi segenap bangsa Indonesia, harus dilindungi. Ya, bahwa rakyat harus dilindungi oleh negara apapun bentuknya. Jadi kikisan-kikisan dari negara lain, budaya-budaya lain itu negara harus hadir di situ. Ya, begitu juga dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini diatur semua. Maka di sana disebutkan, ya, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, ya, dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Jadi kalau dulu saya SD itu kalau nggak hafal pembukaan undang-undang disuruh berdiri sambil megang telinga. Kira-kira seperti itu. Setelah disusun dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak boleh diubah. Ya, yang boleh diubah adalah batang tubuhnya. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah pembukaan undang-undang itu diubah? Ya, maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam alinea keempat, ya, itu mengandung dasar negara, yaitu Pancasila ini. Yaitu Pancasila ini. Yang tadi saya sebutkan, setelah disusun Undang-Undang Dasar, terbentuklah suatu susunan, kan begitu. Negara Republik yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada Tuhan. Maka khawatir di pembukaan ini kalau dirubah berubah semua dasar hukumnya. Ini hasil, Pak, itu kan hanya bahasa. Bukan hanya bahasa, ini sakral. Ini adalah hasil perjuangan para pendiri bangsa. Para pejuang-pejuang melawan penjajah. Nah itu. Jadi kalau sekarang kita ini kan tinggal nikmatin Indonesia. Nikmatin, ada
pesawat, ada jalan dan seterusnya. Tapi bagi pejuang kita, nenek moyang kita berperang, ya, makan susah sampai berapa generasi habis untuk melawan penjajah. Kira-kira seperti itu. Jadi luar biasa di dasar kita itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ada jumlah bulu ya, yang ada di sayap ini, ya, ini melambangkan ya 17 Agustus 1945. Jadi sayapnya itu masing-masing ya di sini itu 17 helai. Bukan satu ini sama ini 17, tapi masing-masing adalah 17 helai. Ini 17, ini 17. Ini melambangkan 17, ini melambangkan 8, ini melambangkan bulan ya, ekornya. Bulan. Dan ini yang di leher ini melambangkan jumlah bulu leher, itu 45. Artinya ini 17 Agustus 1945. Ini bukan logo partai politik ya. Ya, dikirain nanti logo partai politik, wah ini partai politik A, ini partai politik ini PDI Perjuangan, bukan. Ini golongan karya, bukan. Ini adalah lambang-lambang dari terbentuknya Pancasila. Jadi kalau ada yang mengambil, itu kebetulan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi arti dari bintang sini ini adalah menyimpulkan ketuhanan. Jadi orang kadang-kadang kalau yang berkaitan dengan religius ketuhanan itu ada bintang. Ya. Artinya apa? Bahwa Indonesia itu, rakyat Indonesia itu, bangsa Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu mempercayai adanya Tuhan. Ya. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan itu satu. Dia apapun agamanya percaya. Ya. Jadi agama itu adalah yang mengatur kehidupan kita di manusia. Jadi perbedaan-perbedaan agama jangan menjadi perbedaan yang signifikan. Masing-masing urusan manusia dengan Tuhannya. Ya. Yang Islam ya jangan istilahnya menjelek-jelekan yang non-Islam. Non-Islam ya jangan menjelek-jelekan yang Islam dan seterusnya. Nah, jadi ini udah ada melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini hanya mempercayai. Bangsa Indonesia mempercayai adanya ketuhanan yang Maha Esa. Maka tadi saya sebutkan ya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, tuh. Ini bintang lambangnya. Kalau dihubungkan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini ada rantai. Rantai ini menyimbolkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, maksudnya negara ini menjamin rakyatnya mendapat hak hidup, hak kebebasan, hak persamaan hak, serta hak untuk memilih tanpa ada rasa. Ya, nah ini artinya apa di sini? Nanti ini akan diterjemahkan di dalam diktum-diktum pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi dari kemanusiaan itu kalau kita terjemahkan di sana ada tuh. Ya, kalau pasal 1 ya, kalau tadi ketuhanan yang Maha Esa itu apa namanya diterjemahkan di sana adalah di pasal 28 mengenai keagamaan dan seterusnya. Begitu juga di dalam rantai ini kehidupan ya. Jadi setiap orang berhak ya, berhak dan satu terusnya saya punya hak, punya kewajiban yaitu punya hak untuk hidup, punya hak untuk sekolah, punya hak untuk sehat ya, punya hak untuk berpendapat. Maka diberi ruang semuanya itu ya. Diberi ruang. Contohnya hak menjadi wakil rakyat, hak untuk berdemonstrasi ya, dan seterusnya. Diberi ruang. Karena Undang-Undang Dasar kita ini memberi ruang itu, tapi diterjemahkan ke undang-undang yang lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Kemudian pohon beringin menyimbolkan persatuan. Jadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu berdasarkan ras, ya, agama, ya, banyak ya, suku-suku bangsa. Ini harus bersatu.
Jadi disimbolkanlah oleh simbol rantai, ya, simbol beringin, ya, supaya mementingkan kebangsaan, ya, mementingkan persatuan, tidak mementingkan individu atau golongan. Sering kita dengar di TV-TV, ya, kita ini harus mementingkan bangsa dan negara, ya, demi kepentingan bersama. Jadi, kemudian ada kepala banteng. Ini menyimbolkan kerakyatan, ya, yang dipimpin, ya, oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini maksudnya apa dalam permusyawatan perwakilan? Di sini yang maksudnya adalah tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan pribadi, tapi harus mementingkan kepentingan bersama, kepentingan rakyat. Yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap pejabat, pemangku kepentingan harus mementingkan kepentingan negara dan masyarakatnya. Jadi kalau ada sebentar ya, sedikit. Oke. Karena bahasa dari hanya tidak boleh tidak egois dengan hanya mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ada kata-kata kepentingan negara dan masyarakat. Jadi para pejabat kita itu harus mementingkan rakyat, jangan kepentingan pribadi. Apalagi sekarang banyak viral nih, ngetren, ya. Pejabat pajak, nah, itu mementingkan diri sendiri dan keluarganya, ya. Negara udah miskin, orang pajak dan seterusnya. Lah ini apakah Pancasilais? Ya tidak. Nah, karena di sini udah disimbolkan, ya, simbolnya sudah jelas di situ, harus mengayomi, harus mementingkan negara dan masyarakat. Nah, Kapas menyimbolkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebagai pejabat, presiden, gubernur dan seterusnya itu kita harus, ya, harus mempunyai, mengutamakan keadilan sosial, ya. Jadi menjadi warga negara yang baik pribadi-pribadi, ya, baik masyarakat, rakyat kita sendiri, ya, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sekampung, dengan seluruh Indonesia, ya, kita selalu menjaga, ya. Jadi kita mengamalkan perbuatan luhur, ya, bersikap kekeluargaan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, ya, dari dari buku-buku yang kita pelajari, sebagai contoh adalah bukunya Muhammad Yamin. Di sana menjelaskan, ya, asal-usul Pancasila, yaitu yang tadi saya jelaskan. Ini saya di belakang ada nih bukunya Ahmad Yani, tapi udah lama betul. Di sana panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi atau dasar. Jadi kalau ditanya, ya, para ahli, ya, para ahli, contohnya nggak usah jauh-jauh. Inilah penemu Pancasila, inilah Yamin, ya, Muhammad Yamin. Pancasila. Kemudian ada Notonegoro. Ini orang yang mengarang buku, ya, Notonegoro. Ini berpendapat Pancasila bisa dikatakan falsafah dasar negara Indonesia. Dengan kata lain, bisa disimpulkan Pancasila itu dasar falsafah ideologi yang akan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia demi persatuan bangsa serta menjadi lambang persatuan dan kesatuan akan eksistensi bangsa dan negara. Ada kata-kata eksistensi bangsa dan negara. Artinya kita sebagai bangsa, sebagai pejabat, sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kita harus selalu menjaga eksistensi bangsa kita. Bangsa kita ini bangsa besar, bangsa persatuan, ya, tidak boleh cerai-berai, tidak boleh saling gontok-gontokan dan seterusnya. Itu sudah dikarang, ya, sudah diterjemahkan oleh Notonegoro. Kemudian dari Insinyur Soekarno, ya, Pancasila ini, ya, Pak Karno pertama kali, ya,
Presiden pertama kali, menyampaikan bahwa jiwa bangsa Indonesia ini yang diwariskan selama berabad-abad atau sekian abad lamanya, hanya saja beberapa saat sempat berpendam karena bangsa Barat. Artinya pernah dijajah oleh bangsa Barat. Bisa disimpulkan Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia seluruhnya. Itu kira-kira pengertian Pancasila menurut para ahli. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang tadi, nah, apa itu Pancasila sesungguhnya? Nah, sila-sila sesungguhnya, arti Pancasila sesungguhnya nanti akan kita kupas satu persatu ya pertemuan berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan ya di dalam bahasa Sanskerta yang dikenal sejak zaman kerajaan Hindu Buddha, yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, saya ada bukunya Babat Tanah Jawa. Istilah sila-sila ini masih berupa penerapan dalam kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari. Ya, jadi belum begitu banyak ya dirumuskan dengan konkret. Jadi seperti dia sopan santun, adab Jawa dan seterusnya. Di dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, ya, Pancasila berarti berbatu sendi. Jadi kata-kata di sini tidak boleh melanggar kesusilaan. Ya, susila, perbuatan tercela. Ada 5 perbuatan tercela, yaitu molimo kalau orang Jawa kayak seperti itu. Karena orang zaman dulu Empu Tantular itu jangan sampai melanggar kesusilaan. Maka dianggap Pancasila itu berbatu sendi, ya, berbatu sendi yang 5. Jadi ada sudut 5, sudut pandang, tidak boleh melanggar kesusilaan. Nah, dari pelaksanaan kesusilaan tersebut, apa yang akan dilakukan? Jadi tidak boleh melanggar 5 kesusilaan, tapi harus melaksanakan 5 kebaikan. Nah, artinya seperti itu. Ada 5 kejelekan dan 5 kebaikan yang harus dilaksanakan. Ini baru Pancasila nih, belum nanti filsafatnya dan seterusnya. Filsafat sebagai pandangan ya, pandangan hidupnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari ontologis, ya, secara ontologis, kita akan membahas bersifat konkret dalam kehidupan. Jadi pada hakikatnya, jadi Pancasila itu secara dikaji, secara ontologisme atau paham ontologisme, Pancasila itu sendiri adalah manusia. Nah, ini agak bingung. Jadi kalau kita belajar filsafat ya agak susah. Tanpa manusia Pancasila itu nggak ada artinya. Ya. Jadi secara ontologisme yang melakukan ya nilai-nilai Pancasila itu ya manusia. Ya. Karena Pancasila merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila itu sendiri. Begitupun manusia adalah kompleksitas dari makhluk hidup, baik sebagai individu maupun kehidupan sosial di masyarakat. Nah, jadi secara ontologis Pancasila itu ya orang yang melakukan itu yaitu manusia. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pengertian sedikit mengenai Pancasila. Oke, jadi pada sidang ya, BPUPKI pada 1 Juni 1945, Pancasila yang memiliki arti 5 azas dasar. Kemudian Pak Karno memberi nama 5 prinsip dasar negara Indonesia. Ya. Pas sidang itu saya membaca bukunya
buku sejarah Pancasila, Pak Karno menjelaskan mengenai 5 prinsip dasar negara. Ini mengusulkan prinsip 5-nya. Kemudian Pak Karno menyerahkan, Pak Yamin coba itu yang ahli bahasa, ya Muhammad Yamin, itu luar biasa orang Padang, ya. Jadi bahasa Melayunya bagus. Beliau duduk di samping Pak Karno, disodorkan 5 prinsip dari dasar negara, suruh membuat tulisan. Apa nih kira-kira? Untuk disampaikan, dideklarasikan pada 17 Agustus di 1945. Yaitu kita Pak Karno dan teman-teman membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi setiap event sampai sekarang ada panitia. Karena waktu merdeka juga ada PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada panitia upacara 17 Agustus, panitia ini, panitia ini. Nah, itu garis lurusnya dari awal. Kenapa sih setiap ada event pasti ada panitia? Jadi dari dulu juga waktu zaman-zaman sebelum ditemukan Pancasila, orang-orang di kampung mau hajatan ada rembuk keluarga, panitia kecil bahasanya gitu. Sampai sekarang masih ada. Nah, itulah dari hal yang terkecil di keluarga sampai negara, setiap mau ada event ada Pancasila, termasuk kita memerdeka ada PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan. Nah, kemudian dari panitia itu rapat nih berkali-kali. Dan salah satu sidang yakni 18 Agustus 45 berisi tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang UUD 1945. Tapi dulu waktu saya masih S1, S2 selalu menyebut UUD. Setelah saya kuliah S3 oleh Profesor promotor saya, Profesor Dr. Sri Sumantri, ahli hukum tata negara, itu salah satu yang masih hidup waktu itu panitia PPUPKI, ya. Belum menyebutkan jangan hanya disingkat, harus lengkap Undang-Undang Dasar, ya, 1945. Dipresetkan misalnya sekarang UB, ujung-ujungnya duit, banyak dipresetkan seperti itu. Nggak boleh. Khusus ini sakral karena ini adalah sebagai landasan. Ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar tersebut termuat 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila. Sejak itulah Pancasila menjadi umum di seluruh masyarakat Indonesia. Makanya ada yang memperingati Pancasila itu 1 Juni, ya, peringatan Pancasila. Jadi setiap 1 Juni itu hari Pancasila. Tuh kira-kira gitu. Ya, jadi Pancasila ini tidak sembarangan, tidak, Pak, ada pertanyaan, kenapa sih dasarnya hanya Pancasila, kok Pancasila Indonesia? Jadi tidak harus langsung, wah ini Pancasila, besok dasarnya ini enggak. Tapi ini benar-benar sudah dirumuskan oleh para tokoh kita, oleh pejuang kita, oleh panitia kemerdekaan. Kita harus ada dasar. Itu pertentangannya juga panjang, bukan hanya rapat sehari 2, tiap hari rapat sebelum merdeka. Hanya ada waktu 3 hari, kita harus punya dasar. Jangan sampai merdeka tidak ada dasar. Nah, dari situlah Pancasila menjadi, ya, dasar negara Republik Indonesia. Ya. Jadi ya melibatkan tokoh-tokoh, ya, apa yang dulu ada kerajaan-kerajaan mau bergabung Indonesia, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Kutai Tarumanegara, Mojopahit, dan seterusnya, ya. Nah, mau gabung dengan satu Indonesia, tapi di sini tidak berhenti di situ aja. Nah, ini ngobrol ngomong-ngomong, kita harus punya dasar untuk menyatukan kerajaan-kerajaan yang mau meleburkan diri bernama Indonesia itu. Kira-kira seperti itu. Jadi pengertian Pancasila ini adalah jiwa kesadaran, ya, kesadaran yang diharapkan tumbuh, ya, kedepannya harus tumbuh, harus bisa menerapkan Pancasilais, ya, di dalam kehidupan sehari-hari.
sama keluarga yang namanya Pancasila. Bagi yang Muslim, ketuhanan yang Maha Esa, ya percaya dengan Allah, ya, dalamnya didalami. Tapi bukan hanya langsung idealisme, benar-benar tidak memandang, percaya dengan adanya kemanusiaan. Nah, kenapa sih Pak di sana gempa harus kita nyumbang? Karena dasar kita ada kemanusiaan. Kita harus saling, ya, saling memberikan tolong menolong kemanusiaan. Kalau adil dan beradab, ya. Kemudian supaya kita ada nyambung, ada persatuan Indonesia. Makanya ada bendera merah putih. Pancasila sebagai dasar, bendera merah putih sebagai lambang, itulah untuk mempersatukan. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti ini saya kirim di materi. Jadi kalau kita lihat dari pengertian tadi, ada pengertian pandangan hidup. Jadi suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman. Ya. Pedoman, ya, kalau Pancasila ini adalah ada. Nah, saya lihat lagi pada sholat atau pada kemana ini? Saya cek dulu. Itu kira-kira halo. Masih dengar nggak suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Sudah lah. Kita akhiri nanti 5 menit lagi ya. Nah, tadi itu sebagai awal pemanasan. Jadi Pancasila, pandangan hidup, ya, pandangan hidup suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, ya. Dengan aturan-aturan, ya, dengan cita-cita. Jadi Pancasila ini sarana ampuh bagi bangsa Indonesia, ya, bagi rakyat Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia, ya, memberi petunjuk, ya, baik lahir maupun batin di dalam masyarakat yang sangat beraneka ragam. Kira-kira seperti itu. Ya. Itu jadi buat awal seperti itu nanti materi saya berikan. Kalau Pancasila itu bahan banyak sekali, kajian-kajian maupun jurnal-jurnal banyak sekali, jadi tinggal milih. Kalau saya ini kan dosen kolot ya, artinya hanya ngambil dari buku-buku yang ada di belakang sini. Jadi ya kadang-kadang tidak update juga, beda sama rekan-rekan yang baru lulus. Saya udah tua, udah hampir 53 ini ya. Kalau dosen dulu ya membaca buku-buku kayak begini nih. Makanya saya ambil buku, saya ketik, kalau ada salah-salah ngetikan ya mohon maaf karena ngetik sendiri dan seterusnya. Oke, kita foto dulu. Baru kita maghrib. Coba wajahnya yang ada di depan kamera. Saya print shoot dulu, saya video. Oke, saya print shoot di sini. Print screen. Nah ya, 1, 2, 3. Oke. Yang sebelah sana dulu. 1, 2, 3, 2 layar berikutnya. Oke, sip. Udah 2 layar, karena ada 2 layar, udah saya print shoot semua. Jadi itu karena kita mau maghrib, saya ngajarin ketuhanan yang Maha Esa, tahu-tahu nggak nyuruh maghrib, berarti nggak Pancasilais ya. Nah, tadi udah kesepakatan supaya Pancasilais, kesepakatan tadi kan udah musyawarah kalau kita berhenti di 6:30 kurang lah untuk sholat maghrib masih cukup. Kira-kira itu. Bagi yang di Blitar, di Jombang, mohon maaf jika agak melontar sedikit. Tadi mungkin sudah sholat. Ya, kita tutup atau terus? Aja Pak. Oke, ya ini pertemuan pertama awal setelah grup. Nanti materi saya kirim di ini ya, saya kirim di WA. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama yang Islam. Oke, terima kasih. Ya, sampai ketemu hari Selasa. Harus semangat terus ya. Seperti itu. Baik,
Amin. Mau ngobrol di grup atau mau live? Mau ngobrol di Zoom atau live? Grup boleh Pak, grup. Ya, silakan. Nah, nomor saya udah dicatat ya ketua kelas ya. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah dibuat Pak. Oke, ya, baik. Terima kasih. Ya, saya izin, saya live, saya juga mau sholat. Oke ya, bye bye. Ya, Terima kasih, makasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Pak.